Selamat datang di Frenelo, di mana cinta mendatangi Anda ya. Mendatangi Anda. Selamat datang ya. Siapa? Boleh kenalan dulu siapa? Namanya, usia, terus pekerjaannya sekarang. Nama gue Amel, umur gue 21 tahun, gue mahasiswa. Nama aku Dinda, umur 21, pekerjaan mahasiswa. Nama Kintan, usia 21 tahun, pekerjaannya mahasiswi. Nama gue Briano Pamatunandar Nasution, umur gue 23 tahun, gue baru resign dari suatu bank BUMN. Oke, kalau perkenalkan nama gue Miftah Majo, biasa dipanggil Jo, gue 23 tahun dan masih kuliah. Nama gue Gary, umur gue sekarang 23 tahun dan sekarang kesibukan gue mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Namanya Viti, usianya 24, pekerjaannya merenung. Nama gue Angel, usia 22 tahun, sekarang lagi sibuk selesai skripsi sama lagi magang-magang aja sih. Oke, nama gue Ahmad Eder Inzaghi tapi biasa dipanggil Dons, Donsky juga bisa, Dono juga bisa. Gue sekarang 22 tahun, sebenarnya masih mahasiswa tapi masih kerja, udah kerja sih. Nama saya Andi Juhendi, usia 24 tahun, sekarang ada usaha counter pulsa sama teman. Iya. Kenapa mau ikut ini si Blended Reunion? Karena bosan di rumah kan ya. Terus ya pengen ikutan cari teman baru. Nyari pacar nggak? Ya itu kalau misalnya ada yang mau. Apa ya, sebenarnya kepo aja sih, gue bakal menemukan jodoh kalau enggak gitu. Oh beneran mau nyari jodoh nih berarti ya? Enggak, gue penasaran aja. Gue tertarik ke Froyonionnya sih. Jadi gue seneng dengan Froyonionnya, pengen coba ikut. Satu, gue liat kontennya seru. Yang kedua, capek gue liat mantan gue ada yang baru gitu kan. Jadi kayak gue harus punya move berarti kan. Gue pengen ngobrol sama orang random terus stranger gitu sih. Gue pernah main dating app, gue pernah main Tinder, terus pas di chat itu gue takut gitu. Terus langsung gue uninstall. Gue pengen coba lagi di sini. Kepo, iseng, terus gue sebenarnya orang yang aneh sama sistem kayak gini. Jadi mau tahu ini tuh kayak gimana sih gitu. Ya, karena gue pas di bank itu kan, gue pulangnya itu kan nggak nentu jam berapa. Jadi gue nggak sempet mikirin cinta atau apalah, nyari-nyari cewek. Gara-gara adek gue capek kali yang ngeliat gue nangis mulu di rumah, jadi kayak Aduh kasihan. akhirnya disuruh ya udahlah daftar aja gitu. Ya gue pikir juga banyak kali yang daftar ya, jadi nggak. Tapi pernah nonton kontennya Freudian yang Blended ini? Nonton ngikutin banget. Dari Lampung ke Bintaro tuh ya? Dari Lampung ke Bintaro. Demi itu ya? Demi mendapatkan Froyonion. cinta ya kan? Demi mendapatkan cinta. Iya dong, dapatkan Demi cinta tahu lah. sobi-sobi kita di Froyonion gimana sih. Jadi lo mau cari cewek apa ketemu sobi-sobi orang Freudian? Ketemu sobi-sobi lah. Aduh. Cewek mah nomor 2 ya. Oh oke. Bros before host. Waduh, capek banget udah sama dunia percintaan. Gue main dating app udah di ghosting mulu sama cewek. Anda yang sudah ghosting saya menyesal. Wih, kenapa tuh? Kenapa menyesal? Lo bisa berani bilang itu statementnya, coba dijelaskan dulu ya. Karena saya sudah sampai sini. Wah. Yang sudah pasti bening-bening saya dapatnya. Yakin tuh ya? Yakin lah. Kalau harus nggak dapat yakin. yang bening gimana lo? Nah? Kalau nggak dapat yang bening gimana? Nggak apa-apa, yang penting satu frekuensi. Keren banget. Single berarti sekarang ya? Single. Kapan terakhir kali pacaran? Waduh. Segitunya lu gak mikirin cinta tuh ya? Waduh, gue nggak tahu deh tuh kapan. Emang udah berapa kali pacaran lu sebelumnya? Banyak. Oh, sombong banget. Single. Jomblo. Kapan terakhir kali pacaran? Terakhir putus Oktober. Baru dong. Baru. Masih terasa tuh sisa-sisa rasa-rasanya itu. Iya, sisa kesel ya sih. Emang punya berapa mantan? Jadi gue jomblo dari orang 21 tahun, terus kemarin akhirnya jadian, beda agama, putus. Waduh, single. Kapan terakhir kali pacaran? Duh bingung sih gue ngejelasinnya. Kenapa? Berapa bulan yang lalu lah. Bulan apa putus? Bulan kemarin. Baru pada putus langsung ikut blinded ya? Atau sebenarnya ada pacar? Jomblo, single. Berapa mantan lo? Yang dianggap mantan satu sih. Emang yang gak dianggap berapa orang? Nggak jelas, nggak tahu. Statusnya sekarang lagi apa? Single atau sebenarnya punya pacar atau nyari tambahan? Oh single dong. Single ya? Iya. Oke. Kan syaratnya emang gak boleh punya pacar. Emang ya? Iya. Lagi single pasti. Ke orang aja baru 1 kali gitu, terus gue gak pernah pacaran. Apakah ada yang... Kalau kriteria cewek idaman lu gimana sih? Bondol. Bondo. Parah pak. Es cendol campur susu. Aduh. Tahu lah ya. Terus. Yang bondol bikin nafsu. Aduh. Gue kalau fisik ya, gue seneng cewek mature sebenarnya. Mature.
Ibu-ibu. Enggak juga. Kalau sebenarnya dua sih, gue seneng yang mature. Kalau misalnya dia kerudungan, gue seneng yang lucu. Oh. Gitu. Tapi dua-duanya harus punya senyum yang menyenangkan buat gue gitu. Diajak ngobrol asik. Seneng jalan-jalan juga. Demen traveling atau Iya. gimana? Fisik nggak ada harus apa gitu. Kalau dari physically gue suka cewek yang imut ya. Sekarang di umur gue yang segini gue pengen punya cewek yang bisa ngertiin gue, ngertiin kesibukan gue. Kan belum ada kesibukan. Ya itu tadi, gue kan mencari kesibukan. Iya. Jadi dia harus support gue dalam mencari kesibukan. Alias mensupport cowok pengangguran. Oke. Ya bisa jalan-jalan bareng karena gue suka jalan-jalan gitu kan. Ya bisa ngerti gue juga gitu dengan kondisi gue. Ya kendaraan saya Beat untuk Anda yang nanti match sama saya. Ember. Tapi bukan Beat ember standar. Saya pastikan 247 saya selalu ada buat Anda. Keren Donski, udah panutan nih Donski nih. Gue sebenarnya nggak ada kriteria sih, cuma gue kayaknya lebih tertarik sama orang yang pintar gitu. Jadi bisa ya diajak diskusi dan bisa diajak debat dan tahan sama argumen karena gue orangnya suka berargumen banget gitu dan kadang suka jadi annoying. Kalau fisik lebih tinggi, yang berani ngomong. Jadi apa yang ada di pikiran dia dan apa yang dia rasakan, dia tuh berani buat ngomong itu tanpa ragu. Bukan orang yang nggak enakan lah. Standar sih kayak cewek-cewek biasa, yang wangi, yang rapi. Cowok yang pinter. Oke. Pinter tapi nggak lebih pinter dari gue. Tapi gue juga nggak pinter-pinter. Komunikatif ya nomor 1. Kalau bisa sih lebih tinggi daripada gue kan gede tinggi. Lumayan sih. Sama kalau bisa seagama deh biar nggak sakit-sakitan. Tidak terulang lagi ya. Betul. Oke. Ini kan kita kebetulan kerja sama Jux ya, rumah jagoan lokal nih. Yeah. Dimana kan lu diminta untuk bikin playlist yang isinya lagu-lagu lokal nih. Lu udah bikin kayak gimana? Boleh ceritain dikit nggak? Pertama gue banyak masukin genre hip hop karena gue suka di situ kan. Gue suka dengerin lagu hip hop. Buat mulai hari dengerin lagu hip hop dulu itu bikin hari gue kayak lebih ceria gitu ya kan. Kalau lagu-lagu yang versi mellow-nya itu mencurahkan isi hati gue sekarang nih, ya kan? Kenapa hati lu lagi kenapa nih? Hati gue baru ditinggal nikah nih. Jadi Waduh. Ini ya yang ada di sini gue sebutin Iya, aja boleh, ya. boleh. Gue suka band Bandung juga Mas Tej. Terus di Korea juga. Terus, Bandung semua tuh ya? Iya bener. Playlist yang gue bikin kalau untuk lokal sih yang heavy rotation gue itu The Panturas sama Malik. Kalau Panturas tuh gue entah kenapa karena itu band Jatinangor ya. Jadi itu selalu membawa nuansa nostalgic Jatinangor gitu. Terus kalau Malik ya nggak tahu ya nostalgic juga sih. Gue suka yang slow aja lah lagu. Itu kalau misalnya playlist lu yang sekarang isinya siapa aja? Sherina, Biru Baru, terus tadi tuh Nadine Amizah. Udah versi gitu. Oke. Selama 2020 kebanyakan gitu mengalami banyak kebingungan. Dan si kebingungan ini tuh tidak ada satupun yang terjawab gitu loh. Jadi kayak mencoba untuk ya udahlah ya gitu di akhir tahun ini dan kayak ya semua pasti ada jawabannya cuman kayak nggak langsung kali kayaknya gitu. Mungkin ini ngegambarin fase-fase move on-nya kali ya, habis putus kemarin. Oktober, pokoknya judulnya Rasa tapi ada logikanya gitu. Gue lagi suka Adrian Khalif sih, penyanyi Indonesia. Adrian Khalif itu salah satu judul lagunya Where Have You Been, kayak ya kemana aja lo gitu. Kalau misalnya gue sih seneng playlist tuh tahun-tahun 1990 sampai 2000-an, model-model kayak Peter Pan, Samson. Terus kalau menggambarkan sih gue enggak ya, biasa aja, general aja sebenarnya sih. Gue ada playlist yang cheesy-cheesy-nya juga kayak lagunya Girl Gang. Terus lagunya Monita Tahalea. Jadi itu ngegambarin kalau misalnya gue ada sisi yang cheesy-nya, cuma ada juga sisi yang kalau misalnya gue udah nggak peduli, ya gue nggak peduli. Keren. Gue seneng ke Efek Rumah Kaca. Lagunya Putih, Biru, Cinta Melulu, Lelaki Pemalu, dan seterusnya lah. Ada lirik tertentu nggak yang benar-benar kayak, aduh ini gue banget nih gitu? Lagu Putih sih. Kesukaan seseorang pada sebuah musik ngaruh nggak sih buat kecocokan lu sama dia? Penting nggak menurut lo? Nggak penting tapi bisa jadi. Misalkan dia ngedengerinnya tuh lagu apa kayak gitu. Berarti kan kayak oh dia kurang lebih mungkin orangnya sukanya kayak gini. Karena bisa jadi kan si musisi yang dia dengerin juga jadi role modelnya dia. Kayak gitu. Selera musik penting sih, kadang-kadang ilfeel kalau selera musiknya nggak cocok.
selera musik yang kayak apa yang menurut tuh kayak kayaknya nggak cocok nih sama gue? EDM garis keras sih kayaknya nggak cocok. Yang kayak jeduk-jeduk banget gitu. Dulu sih ngerasanya kayak gitu, cuman kayaknya sekarang nggak begitu deh. Penting banget. Itu wajib. Karena kan kita bisa ngecil bareng dengerin lagu, ya kan? Sore-sore tapi bukan anak senja. Oh. Ya fine-fine aja orang buat suka apapun. Kalau menurut gue sih gak penting karena gue juga random sih orangnya. Gue semut gue aja lagunya apa. Dangdut pun gue dengerin kayak gitu. Orang dangdut Cirebon aja sering gue dengerin kok gitu. Yang jelas kalau untuk sekedar ngenakin obrolan sih penting ya. Cuma kalau untuk misalnya gue punya pacar terus pacar gue selera musiknya beda sama gue ya it's okay lah. Kalau buat gue penting sih. Kenapa? Karena kita bisa tahu karakteristik dia, personality dia dari genre musik yang didengerin. Misal contohnya? Kayak misalkan dia suka metal misalnya. Ya suka metal, mungkin rada berantakan orangnya. Mungkin. Kalau suka denger drum band berarti orangnya gimana? Mungkin yang polem gitu ya. Ondel hebat. Penting sih, karena kalau buat gue kalau misalnya kita udah agak beda berarti nggak bisa denger lagu di satu momen gitu. Kayak gue style ntar, ganti deh, ntar dia style gue bilang ganti deh, jadi kayak kurang klop aja gitu. Enggak sih kalau kata gue, karena nggak bisa menggambarkan juga. Ya belum tentu selera musiknya jelek, kalau diajak ngobrol asik kan bisa jadi. Iya keren. Sekarang boleh ngambil fishball-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air mawar nggak sama kembang 7 rupa? Ini gue mau baca mantra nih. Harus dari kemarin lu request dong, Bang, pengen ini gue butuh ini, kita sediain. Boom, dapat lo. Terus ntar diliatin ke kamera yang itu. Nomor 5. 5. 4. Oke. 2. Oke, gue 2. Dapat nomor 3. Enggak lah kok gue gemeteran sih. 3. Nomor 1. Oke. 1. Biasanya yang satu-satu ini nih akan jadi nomor 1 ini ya? akan jadi nomor 1. Satu untuk selamanya. Wah, sakit. Oke. Oke, selamat datang buat kalian berdua. Di hadapan kalian sekarang sudah ada sesosok orang yang kalian dapat dari proses mengundi fishbowl tadi. Nah di sini peraturannya adalah kalian tidak boleh membuka si penutup matanya sampai akhir permainan berakhir. Jadi di segmen pertama kita akan saling judge satu sama lain lewat playlist yang udah kalian bikin. Yang dimana kan kita ngewajibin kalian buat bikin playlist dengan musik-musik lokal ya, atas lokal dan sebagainya. Itu di situ setelah kalian udah saling judge kira-kira orangnya seperti apa, kalian bebas ya ngutarain. Oh kira-kira orangnya seperti ini bebas sejujur-jujurnya. Kira-kira di bayangan atau data kalian orangnya seperti apa, perawakannya gimana, fashion ini kira-kira gimana ya orangnya, tinggi badan berapa, terus rambutnya gimana, mungkin itu boleh. Dilanjut dengan obrolan-obrolan seputar musik, bisa soal misalnya band favorit atau misalnya lu sering datang konser atau enggak, itu terserah juga, bebas. Tapi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa pakai cue card yang ada di, kalau cowok ada di sebelah kanan bisa diraih pakai tangan kanan, yang cewek bisa pakai tangan kiri. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Halo. Salaman nggak? Salaman boleh. Nama gue Andi. Gue Angel. Nama gue Gary. Hai Giri, gue Kintan. Hai Gintan. Mau salaman nggak? Boleh. Mana ini tangannya? Lurus aja. Kintan. Gary. Hai. Halo. Halo, namanya siapa? Viti. Oke. Lo? Jo. Halo Jo. Nggak bisa salaman jadi kita gini aja, kayak tepuk tangan gitu ya. Paham ya, oke. Ini salaman. Nggak tahu nih, tangan nih. Halo, mana tangannya? Brian. Dinda. Halo Dinda. Mana tangannya? Nih. Saya terima nikahnya. Belum ya? Oh ya. Don't Sky. Ya. Siapa? Inzaghi aja deh. Inzaghi. Iya. Oke. Amel ya? Iya. Oke, Amel. Kamu nggak mau nanya aku? Ya? Mau nanya. Iya. Kamu pernah di Rukiah? Oke, silakan boleh kalian saling menilai satu sama lain playlist, boleh diintip di Gitu bawah aja ya. Jangan dibuka ya, jangan lihat ke depan, lihat ke bawah. Yang gue lihat dari playlistnya update banget sih sama lagu-lagu baru. Apa ya? Klasik mungkin, terus rame, iya berisik gitu lah. Udah deh itu aja. Kalau denger ada suaranya nih, kayaknya badannya gede, tinggi gitu. Rambutnya agak panjang, agak gemuk. Berisi sih, berisi. Udah. Kira-kira Amel orangnya kayak apa, Inzaghi? Dia di sini sih lagunya ya yang banyak didengerin sama cewek-cewek yang lain ya. Orangnya dia orangnya kayak apa? Kalem, mellow, terus penampilannya kayak gimana ya?
kegambarin sih, tapi gue susah ngejelasinnya. Yang ada di bayangan gue. Simpel sih sebenarnya penampilannya. Terus buat ke kondangan sih pede aja gue. Buat ke kondangan sih gue pede banget nih. Ini playlistnya ada yang sama nih, Nadine Amiza. Kira-kira orangnya kayak apa? Galau. Iya, soalnya gue juga gitu kalau dengerin Nadine Amiza nih, kalau gue mau tidur, terus ngaduk ke atas galau dah. Ini orangnya pasti kayak gini juga nih, mau tidur ngaduk ke atas galau. Sama Pamungkas, kalau perawakannya kayaknya, iya, rada sepundak gua, kayaknya bondol nggak sih ya? Nggak tahu deh, nggak bondol kayaknya. Berkerudung, coba lagunya, nggak berkerudung kayaknya. Udah, itu aja. Kalau Dinda? Kayaknya sangat kekinian mungkin. Terus apalagi ya, kayak bapak-bapak, suaranya berat soalnya. Udah sih, cuman itu. Iya. Perawakannya gimana? Oh, perawakannya. Kayaknya masuk tinggi aku. Ya, mungkin lebih tinggi sedikit. Enggak yang kayak pemain basket 180 banget kayaknya. Terus apa ya sifatnya? Aduh, gimana ya? Nggak tahu, belum bisa nentuin. Kalau sifat mah kayak kira-kira kayaknya lempeng-lempeng aja. Udah sih gitu kalau menurut aku. Secara apa ya? Musik nyambung sih sama gue. Seranta Jiwa Lara gitu kan. Kayak Dian Sastro, suka juga sih gue. Lagu-lagu kayak gini. Perawakannya kan? Iya. Penampilannya. Ya, anak-anak yang suka lihat konser itu kan. Kalau Angel, Gitu. itu Andi gimana? Kaget sih gue, ini ada lagu Jawa ya? Iya. Lu ada Jawa sad boy gitu sih. Kayak ada banyak pamungkasnya juga. Iya sih. Oke, kayaknya sih orangnya rada sedih gitu kali, lu sering patah hati ya? Mungkin apa ya, terlalu menghayati kali ya. Iya, kayaknya nih banyak dilukai cewek kayaknya. Anjay. Nebak soto. Iya. Ya gitu sih. Tapi random juga sih, ini adalah Sewo Kuto. Astaga, gue di Solo kuliah denger lagu itu. Iya, jadi lagu itu menemani pas kita mau pakai kereta kan. Iya. Nah, mau ke Jawa, lagu itu tuh kayaknya apa ya, khas banget. Jadi iya sih, Didi Kempot lagi. suasana Jawanya tuh enak gitu kan. Stasiun balapan lagi, tempat gue kuliah kan pasti. Di Solo. Rawakannya dari suaranya kan berat, kayaknya sih tinggi gede ya, kayaknya. Rambutnya rada panjang sih kayaknya. Kayak sih panjang sebahu gitu. Sawo mateng lah kulitnya. Terus kayaknya sih gue kalau ngeliat dari playlist lu orangnya kalem banget ya kalau sama orang baru ya? Iya. Bener ya? Iya. Kalem banget. Terus Pemalu. malu ya? Sama sih. Soalnya kayaknya lagu-lagunya sama kayak gue dah perawakannya. Gimana ya? Anjir, bingung juga lah. Baca orang dari lagu, Bang. Kalau dilihat dari lagunya, karena banyak yang ada beberapa yang sama dan gue tahu kayak lagu-lagunya gitu bakalan nyambung sih kalau ngobrol ya. Sikapnya kayaknya lembut, terus pemalu juga. Kalau misalnya banyak ngomong tuh kalau misalnya udah deket banget. Menurut lo kalau misalnya musik-musik yang sering tayang di TV atau platform lain atau misalnya musik mainstream gitu. Iya, itu mempengaruhi selera musik lo nggak sih? Dulu ya kalau misalnya kayak lagi di mobil gitu denger radio kan, kayak musiknya itu lagi, terus gue jadi hafal. Gitu sih paling, tapi ya nggak apa-apa juga. Iya sih, gue tuh nggak suka kayak boyband, girl band Korea gitu sebenarnya. Tapi Blackpink enak. Gue juga dulu nggak suka gitu, tapi abis itu sekarang juga bukan yang suka gitu sih. Cuma gue suka melihat semuanya, karena menurut gue kayak K-pop tuh ya keren aja gitu loh. Maksudnya mereka bisa sampai jadi ngangkat budaya dan segala macamnya. Jadi kayak gue agak takjub aja gitu. Makanya gue jadi suka nontonin K-pop. Dan Favorit lo yang pertama doang ini lagu Malik and the Sential yang Banyak sih. Yang mana? Untitled. Kalau lu paling suka lagu apa? Senjata Duh Pelita gue suka. Terus Dia juga. Gantian gue nanya deh. Ya udah nanya. Lu banyak suka lagu Nicki ya? Banget. Kenapa tuh? Karena suka aja, apalagi yang Round, lu tau gak yang Round? Belum dengerin. Itu lagu yang paling lu suka? Lu suka nonton konser gitu? Gak begitu sih ya, gue bukan tipe-tipe yang kayak jingkrak gitu. Tapi pernah? Pernah sih konser-konser kayak apa sih anak SMA, terus konser ya gitu deh, pensi-pensi gitu. Kalau lu? Gua seneng sih, jadi asik gitu kan. Pernah nonton apa aja? Efek Rumah Kaca. Berarti pernah nonton Pamungkas live juga ya? Iya pernah.
Lagu yang ngegambarin keseharian lu tuh apa, lagu yang gimana? Yang ngegambarin gue banget kalau misalnya gue sedih sih, gue biasanya nyetel Nobody-nya Mitski. Mitski. Waduh. Pernah dengar nggak? Gak tahu gue. Itu gue pernah kayak nangis di kamar karena dengerin itu berkali-kali. Kalau misalnya lokal, gue lagi dengerin itu sih Hindia. Hindia. Gue kagak pernah ngedengerin Hindia. Ngedengerin Hindia dari ini doang, biasanya dari iklan-iklan gitu. Emang ada di iklan? Ada. Lokal tuh Panturas sih. Jangan-jangan lo itu ya? Apa? Teman-temanan sama Panturas ya? Kagak. Oh, kali aja kan, maksudnya kan Panturas juga dari Nangor. Lebih merhatiin lirik lagu atau melodinya? Kenapa? Kalau lagi seneng, kita lebih dengerin melodinya. Tapi kalau lagi sedih, kita lebih dengerin liriknya. Benar, gue juga. Sama. Mata kaki lu ngeliatin gue tajam banget, gue deg-degan nih. Lebih milih lirik lagu atau melodinya? Dan kenapa? Susah ya, tapi biasanya sih kalau lagu baru pasti ngelihat dari melodinya dulu sih, baru ke liriknya gitu. Gue bukan tipe-tipe yang ini banget sih kayak, aduh galau liriknya, relate banget gitu. Gak sih, gue lebih kayak yang musiknya kalau enak didengerin gue dengerin. Kalau lu? Sama. Jadi kalau ya dari awal sih, wah asik nih lagunya, terus dikulik gitu kan liriknya, wow, cari-cari di Google apa sih gitu kan artinya, kayak gitu sih. Tapi kamu kayak milih pasangan dari playlist nggak sih? Enggak ya? Soalnya mantan aku juga playlistnya aku tuh nggak tahu sama sekali, yang nggak pernah aku denger gitu. Tapi kemarin jadian, tapi putus sih. Oh, karena denger lah. Iya. Tapi putusnya bukan karena playlist juga. Bukan karena playlist. Karena apa? Karena nggak tahu, bingung. Oh, karena nggak tahu, bingung ya. Sama bingung juga saya juga. Lu suka nggak sih ngodein pasangan lu sama lagu-lagu yang lu lagi denger? Suka lah. Kalau lu nggak? Suka, tapi sejauh ini nggak pernah ada yang peka sih. Coba deh ke gue ntar. Biasanya lagu apa yang lu kodein ke pasangan lu? Loquendo tau nggak lu? Enggak. Nanti gue kasih tahu. Oke. Ntar aja jangan di sini. Alat musik yang pengen banget lo mainin, kasih tahu alasannya. Kayaknya sih saksofon sih. Soalnya gue. Tapi lo bisa, udah bisa gitu berarti? Kagak, belum bisa, karena nggak punya saksofonnya. Tapi kayaknya kalau punya saksofon kayaknya keren banget gitu kan kalau kalau lagi sama pasangan gitu kan, terus gue main saksofon terus kayak mendayu-dayu gitu kan nadanya kan. Oh, jadi lo bukan tipe yang suka nyanyiin tapi suka mainin alat musik? Aja. Iya, karena gue sadar gue kagak bisa nyanyi. Alat musik yang pengen banget kamu bisa mainin, kasih tahu alasannya. Banyak, kecapi juga mau bisa. Suling? Suling enggak deh. Terus apa ya? Gendang. Gitar, bass. Oh, drum sih yang paling pengen. Oh, aku bisa lo main drum. Oh, bisa. Tapi kecapi bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa mau main drum? Ya kayaknya enak aja gitu kalau kesel digebuk gitu kan. Aku biasanya kalau dulu pas sekolah, kalau misalkan basket terus shooting gitu ya. Kayak sambil melampiaskan kekesalan kayak gitu. Sebut barengan artis atau musisi lokal favorit lu. Kalau sama boleh buka penutup mata. Oke, 1, 2, 3. Malik. Ya nggak bisa. 1, 2, 3. Glenn. Beda dikit. Tapi 1. Iya. Tadi gue juga pengen jawab Glenn. Tuh kan. Lu bikin gue senyum-senyum sendiri nih. Kalau first date maunya di mana? Kalau first date, gue lebih prefer ke mall sih. Soalnya tempatnya rame gitu kan. Ngapain? Kenapa nggak coffee shop juga rame? Gue nggak ngopi. Oh sama. Sumpah, gue ngeteh. Kenapa lo nggak ngopi? Sakit perut gue. Sama. Lu juga? Gue lebih nggak bisa tidur sih. Iya, gue juga sih sama. Iya. Lu ngebetain banget tapi sakit perutnya itu. Iya. Gue kadang ngiri sama teman-teman gue yang bisa ngopi gitu. Lu juga nggak? Iya sama. Gimana kalau kita ke tempat teh aja? Boleh. Emang ada? Ada. Ada nggak orang yang pengen lo lupain dalam hidup lo? Yang pengen gue lupain ya? Nggak ada. Kenapa? Karena menurut gue semuanya ada kisah masing-masing sih. Dan ya walaupun yang sedih atau gimana, sempat ada yang nanya kayak mantan gue gitu. Nyesel nggak sih lo kayak gini? Enggak. Kenapa nggak nyesel? Ya udah terjadi juga gitu. Berarti lo nggak ada yang pengen lo lupain gitu. Orang deh. Ada. Kayaknya enggak sih, maksudnya Kayaknya karena gue percaya itu tuh pasti ada baiknya juga gitu loh awalnya, walaupun ujungnya buruk. Even mantan paling brengsek lo gitu deh. Gue gak punya mantan, sorry. Oke. Ada nggak orang yang pengen lo lupain dalam hidup lo? Nggak ada. Nggak ada, emang nggak punya mantan? Punya. Oh. Ini kamu ikut ini terus masih trauma sama mantan kamu kali ya? Enggak, seminggu lalu aja main bareng. Oke. Lu kan psikologi ya? Menurut lu nih, orang-orang
ke mental health itu udah lebih aware nggak sih? Iya, buat sekarang sih aware banget sih orang-orang jadinya, tapi rentan itu ya self diagnose kalau gue lihat sih, kayak orang-orang dikit-dikit aku depresi gitu, kayak ya sebenarnya tidak seperti itu sih harusnya. Tapi bagus sih kayak sekarang orang-orang udah mulai cari banyak pertolongan gitu kalau udah ngerasa gejala-gejala. Nah, gue pernah ngerasain nih, kan ada kejadian yang gak enak nih. Nah, tiba-tiba gue inget sesuatu itu, gue pengen muntah gitu loh. Dada gue sesak. Itu apa kira-kira? Ya itu ada sih. Jadi di psikologi itu kayak psikosomatis namanya. Oh ya di sini gue bukan profesional lah, jadi nggak bisa kayak diagnose gitu. Cuma kayak mungkin pengalaman buruk terus keinget jadi kayak nggak enak badan gitu ya. Iya, sama kayak misalnya lo mau manggung gitu terus deg-degan, mau muntah, rasanya kayak gitu. Jadi itu biasanya kayak emosi negatif, terus dia saraf kita secara otomatis kayak manifestasikan itu dalam gejala tubuh gitu sih. Makanya kayak jadi nggak enak badan atau pengen muntah gitu sih. Tapi belum parah kan? Atau udah enggak sih. Sekarang udah biasa aja. Sekarang udah ya normal aja gitu biasa. Aku masih kepo ini sih. Kamu kalau misalkan ya Ruqyah? Iya, di Ruqyah. Ruqyah lagi. Tapi Ruqyahnya tuh kayak dikasih jimat-jimat gitu, kayak gelang gitu. Kamu percaya atau enggak? Ada sih waktu itu temen aku. Terus gimana tuh? Dia nyimpen pohon toge di kantongnya. Pohon toge? Iya. Kamu percaya emang? Enggak. Jangan percaya. Musyrik. Tapi kamu kenapa Ruqyah mulu? Berarti kan percaya adanya. Nggak tahu, aku disuruh mama. Jadi aku di-prank sama mama. Wah. Pokoknya ada satu kejadian. Aku nggak bisa ceritain, cuman begitu aja. Nah, terus tiba-tiba mama aku tuh datang ke kosan kan. Terus dia bilang, ayah mau ketemu, pulang ya. Tiba-tiba ada suara mobil tuh masuk, kayak sibuk lah buka pintu gerbang. Terus tuh aku ngebuka kayak gorden dari kamar. Tiba-tiba mama ngetok dan dia bilang, kamu mau ya di Ruqyah? Katanya gitu. Ya udah, terus aku bingung ya mesti gimana. Ya udah, mau aja ceritanya. Terus ya udah di Ruqyah lah, dan udah selesai di Ruqyah, bapak yang ngeruqyahnya nanya kan kayak lebih enak, aku bingung ya enak apa kayak gitu. Terus aku karena aku nggak mau di Ruqyah, jadi aku salah sih sebenarnya, berpura-pura baik dan menjadi lebih soleh kayak gitu. Jadi itu karena kamu kenapa nanya ke Ruqyah apa kagak gitu ya? Iya, aku suka pengen tahu pengalaman orang tuh pernah di Ruqyah atau enggak, dianya atau keluarganya atau temannya. Cita-cita atau keluarga? Kenapa? Keluarga sih. Keluarga gue. Karena? Kasus nyatanya kan di kehidupan kan kadang anak pengennya gimana kan masa depannya, tapi mungkin ada keperluan keluarga yang masih harus dipenuhi terlebih dahulu, akhirnya cita-cita tersebut gagal kan diwujudkan, gagal dijalankan gitu maksudnya. Jadi kayak daripada mikirin buat diri gue sendiri, mending gue lebih mikirin buat keluarga gue dah. Meskipun gue ngejalaninnya kurang seberapa enjoy, tapi demi kebaikan keluarga gue ya gue rela sih. Lo tuh orang-orang yang tipe-tipe family guy gitu ya? Gue nggak tahu sih pendapat orang gimana ke gue, cuman. Tapi kalau misalnya lo jawabannya kayak gitu, gue ngelihatnya sih kayak gitu. Iya. Kayak yang sayang banget sama keluarga. Aduh, cita-cita atau keluarga? Bang ini nggak ada pilihan lain, bang. Cita-cita apa keluarga ya? Cita-cita tapi diskusi sama keluarga. Kok gue yang jawab? Cita-cita. Kenapa? Karena ya itu goals gue sih. Maksudnya kadang-kadang orang tua juga misalnya paling gampang nyokap gue gitu, kayak gue bilang pengen coba apply di luar negeri, gue bilang gitu. Kamu jangan keluar negeri, udah deket-deket sama mama aja. Ini antara dia emang sayang sama gue atau dia trust issue sama gue. Kalau lo sendiri? Kalau gue cita-cita sih. Kenapa tuh? Dari dulu gue emang agak pembangkang sebenarnya kalau gue enggak. Soalnya menurut gue kayak semua itu bisa didiskusiin gitu loh. Kalau misalnya lo enggak, misalnya ada perbedaan pendapat, ya lo tinggal diskusi aja sama orang tua lo, kayak jelasin sampai ngerti gitu sih. Sampai bisa nerima, bukan ngerti sih, sampai bisa nerima. Setuju. Semua bisa didiskusikan sebenarnya ya. Iya, benar-benar. Pacaran 8 tahun atau nikah muda tapi pas-pasan? Nikah muda pas-pasan. Karena menurut gua ya 8 tahun menghabiskan waktu sih kalau kata gua. Kalau pacaran nggak ada tujuan, nggak jelas gitu loh. Lu pacaran mau ngapain ininya? Kalau cuma seneng-seneng mah ya to the point aja. Gue lebih ke harus benar-benar siap sih. Soalnya gue setakut itu sih sebenarnya sama pernikahan, kayak satu orang bro seumur hidup lo, kayak bangun tidur komuk dia lagi kan di depan muka lo, kayak takut gitu loh. Dan kayak lo ngasih bener-bener kayak ngasih, berarti gue kasih pisau kalau bebas dia lo ngapain aja kayak gitu. Gue punya anak aja tuh takut gitu loh. Jadi kayaknya sih gue mending kayak pacaran dulu sampai kayak yang gue bener-bener kenal luar banget gitu ya. Soalnya apalagi kalau
nikah muda pas-pasan ya kagak munafik nih Iya, duit iya. jadi masalah nomor satu perceraian. Iya, gue punya teman yang kerja di pengadilan agama. Sama, emang ekonomi jadi nomor satu. Yaitu kembali ke diri masing-masing sih. Kalau emang merasa udah cukup dewasa dan mampu gitu kan, ya kenapa enggak? Pacaran 8 tahun lah. Pacaran 8 tahun? Gue nggak mau susah kalau udah nikah. Oh. Terus kalau udah pacaran 8 tahun tapi pasangannya masih susah gimana? Gua nanti yang nggak bakalan bikin dia susah. Oh gitu. Wih. Terus ini patut diperjuangkan sih. Mau pacaran lama terus sama-sama ini ya support dari bawah ya? Bagus. Tapi nggak juga sih. Kenapa tuh? Gue maunya gue yang naik duluan gitu. Nggak apa-apa dia. Kenapa gitu? Jadi lu bisa meninggalkan lelaki? Enggak, karena gue takut ditinggal kalau misalnya gitu? udah itu, udah naik. Kalau cowoknya duluan yang naik? Heeh. Kagak sih kalau sama gua mah. Keluarga atau sahabat? Keluarga. Soalnya mau kemanapun gue pergi, ujungnya gue pulang ke keluarga gue lagi. Kalau lo? Iyalah, jelas. Jelas ya. Berarti kalau misalnya tadi yang pertanyaan keluarga, sahabat atau pacar, lo nomor 1 keluarga. Keluarga. Nomor 1 keluarga, tapi nomor 2 pacar sih gua. Karena kan sahabat lo? Iya, sebenarnya nggak ada masalah juga udah sahabat, cuman kan kalau pacar tuh gimana ya, kalau gue udah menemukan seseorang yang menurut gue pas buat hidup gue dan seseorang itu pantas gitu loh untuk bersama-sama dengan gue sampai depannya, ya gue pasti lebih prioritasin itu dong daripada sahabat. Maksudnya yang selalu ada setiap hari buat kita pasti pacar sih. Lu belum pernah pacaran ya? Belum. Kenapa tuh? Gara-gara gue tuh sering denger cerita orang pacaran kan, terus kayak berantem lagi, terus gue mikirnya kayak orang pacaran ujungnya putus, kalau misalnya ujungnya putus ya ngapain gitu. Terus menurut gue kayak pacaran tuh maksudnya menjalin hubungan tuh ya jadi nambah beban pikiran, terus ujungnya bisa jadi masalah lagi, walaupun nggak semuanya masalah tapi kan jadi ada gitu. Gue ngerasanya masalah gue udah lumayan banyak. Tapi kalau misalnya soal affection gimana? Affection, attention? Teman, dari teman? Iya dari temen, tapi kayak Teman apa dulu? Pegang tangan lawan bicara lo selama 1 menit. Hah? Mau nggak? Ya ini mana tangannya? Mana? Pegangannya di mana? Ini. Kok gini doang? Iya kan katanya penyebaran virus corona lewat tangan, jadi aku nggak mau. Aku pakai sanitizer. Sanitizer. Pegang tangan lawan bicara lo selama 1 menit, obrolan tetap lanjut. Pegangan nih. Mau ganti aja nggak sih? Enggak aja, nggak usah, nggak apa-apa. Yuk, mana tangan lo? Ini slow aja. Mana? Oh iya, mana? Ya udah. 1 menit. Oh 1 menit. Ya gini Biar lah. sekalian di sini aja cing ceripit. Aku nggak tahu mainan cincin. Tahu. Iya. Gini. Ya udah gitu aja udah. Aduh, Tuhan, ini air wudhu nih. Lo kedinginan ya? Iya, gue gak kuat dingin. Ini makin deg-degan nih pegangan tangan kayak gini, Pak. Lepas. Hmm? Mau lepas? Enggak, jangan. Biarkan kita bersatu aja. Lu humoris ya? Ah, iyalah jelas. Jadi saya pastikan Anda bakal tertawa terus sama saya. Oke. Tadi milih nomor 1 kan ngambilnya? Iya. 1 untuk selamanya, bukan 1 untuk semua. Iya. Oke, waktunya sudah mau habis. Inzaghi dulu, menurut lo lawan bicara di depan orangnya kayak apa? Orangnya kayak apa? Pertama lucu. Pasti tuh, yakin gua. Baik sih. Dia juga punya wibawa. My type. Langsung aja udah. Kalau menurut gue, dia humoris. Terus bawel. Terus baik juga. Kayak tipe yang rela berkorban banget gitu. Lucu juga sih. Dari gaya ngomongnya lucu. Kalau kamu teh kayaknya halus banget gitu ya. Emang orang Sunda teh halus-halus ya. Jadi ngomong juga emang halus banget gitu jadinya. Kayak dari perawakannya kayak nggak bandel gitu sih kayak. Kalau kata aku, kamu butuh teman dan pendengar. Dari tadi kamu ngajakin aku yang kayak untuk yuk kita berteman secara tidak langsung, ya aku nangkepnya kayak gitu. Emang iya sih. Iya, jadi aku sih Teman hidup. judge-nya itu. Kayak Kamu gitu. nggak butuh apa? Butuh tapi nggak sekarang. Oh nggak sekarang ya? Aku mau butuh lulus kuliah. Menurut gue dia orangnya kalem, terus dia pengen punya banyak apa ya, space gitulah meskipun pacaran. Jadi dia pengen lebih dihargain sama cowoknya karena dia pun menghargai cowoknya, menghargai waktu dan menghargai ruang buat cowoknya. Jadi menurut gue ya sesuai aja sih sama ekspektasi gue. Menurut gue lo orangnya setelah ngobrol kayak lebih kayak ngehargain wanita banget, ngehargain pendapat orang banget, karena tadi pas gue jawab ini itu lo kayak iya aja gitu kan. Sebelum kalian buka
penutup matanya. Jawab bareng-bareng di hitungan ketiga ya. Apakah kalian akan berhubungan lagi atau enggak setelah acara ini? Ikutin kata hati kalian. Oke, hitung 3, 1, 2, 3. Ya. Enggak. Ih, maafin. 1, 2, 3. Iya. Oke, silakan dibuka. 1, 2, 3. Iya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Boleh, silakan dibuka penutup matanya. Ya. Mantap. Halo, enggak lah. Takut. Hah? Kagak. Biasa sih. Kenalan lagi dong kan baru. Halo, Angel. Andi. Hai. Jo. Piti. Hai. Hai. Terus lu dong. Kintan. Sendiri. Setelah lihat langsung masih sama nggak jawabannya? Masih. Ya sama. Oh. Emang kelihatan dia muka-muka family guy. Kalem. Menurut gua Kintan ya orangnya ini sih. Maksudnya bisa menghargai sih. Kelihatan maksudnya nggak tahu ya dari gerak-geriknya gitu. Kayak kalau sama cewek tuh kayak ngehargain banget. Terus orangnya family guy banget. Emang kelihatan muka-muka gitu kayak gitu. Dan kalem gitu. Oke, silakan dibuka penutup matanya. Hai. Hai, Brian. Dinda. Oh iya. Takut ya? Iya. Saya baru Kenapa ketemu emang? sekali. Oh baru pertama kali ya? Setelah ngeliat perawakannya, Bisa aja. Biasa aja ya? Berubah? Tetep enggak. Oh tetep enggak ya? Hmm. Oke. Takut soalnya baru sekali ketemu. Oh jadi persen-persen jadi takut ya? Enak dia aja ngobrol asik gitu, nyambung. Jadi ada beberapa hal yang kayak playlist tadi kan ya, agak nyambung. Jadi seterusnya nyambung. Iya kaget sih tadi kayak gue pas banget aja gue kuliah di Solo terus ada Iya. lagu Seo Kuto sama Stasiun Balapan Iya. yang which is gue aja baru tahunya Iya, juga iya. pas gue kuliah di Solo gitu. gimana experience ngobrol sambil di blind date itu gimana? Seru. Gue sebenarnya nggak bayangin apa-apa sih. Kayak ya udah gue asal nyablak aja sebenarnya. Beda nggak sih rasanya waktu pas kalian ngobrol ditutup mata gitu sama udah dibuka gitu? Mungkin kalau misalnya lihat face to face kayak bisa kontak aja. Kadang orang kayak misalnya ngomong ragu atau dia bohong kan kelihatan dari matanya gitu loh. Kalau dia buang mata terus atau kita bisa ngeliat orang interest sama kita apa enggak dari matanya juga sebenarnya. Iya bener-bener. Beda banget, gue ngerasa kayak ya udah gue ngobrol sama orang yang gue belum tahu fisiknya kayak gimana ya kan. Terus gue juga ya pengalaman baru gue lah kayak gini. Lu panggil apa sih? Hendra Inzaghi? Iya. Tahu. Ahmad Haidar Inzaghi, awalnya biar keren aja dipanggil Inzaghi. Inzaghi. Jadi maunya dipanggil apa? Sayang. Bayangan gue dia rada gemuk, tapi lebih ke simpel kaos gitu, jeans. Tapi juga simpel sih. Simpel kan? Simpel tapi rapi. Gimana experience waktu ngobrol sambil ditutup? Seru, soalnya nggak pernah ngobrol sama orang matanya ditutup. Baru pertama kali sih emang, cuma jadi kayak wah gue nebak-nebak kayak orang gimana nih ya? Kayak gitu aja sih. Dan kayak bapak-bapak katanya kan omongan gue kan. Kak bapak-bapak enggak, tapi kayak kakak aku bedanya 16 tahun sama aku. Iya bapak-bapak itu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk jalan ya setelah ini? Enggak, kan aku mau pergi sama temen aku. Ya nanti. Oh nanti mungkin bisa. Berarti tadi kan nggak mau katanya? Oh salah ngomong ya udah, jadi bingung aku. nggak Oh tahu. jadi Jadi mau nggak? Mau tapi nggak mau berdua. kalau berdua nggak bisa. Enggak. Ya kalau chattingan atau lanjut? Settingan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Instagram? Ya boleh deh Oh, iya nambah deh. follower. Oke sih. Ya udah, makasih ya. Iya. Ya, Sama-sama. Ya,